Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Maulidio Rifki, saya dari kelompok 19. Kami akan mempresentasikan data mining untuk klasifikasi penyakit stroke menggunakan algoritma C4.5 untuk mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Ke page selanjutnya. Sebelum itu, kelompok 19 itu memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Reza Ziana Putri, yang kedua ada Erika Nur Aida, yang ketiga ada saya, Fahri Maulidio Rifki, yang keempat ada Zulka Fauzan Abdillah. Latar belakang masalah. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data dan mengubahnya menjadi informasi baru yang berguna untuk mengambil keputusan. Data mining dapat diterapkan untuk menganalisis data pasien dan membantu dalam klasifikasi berbagai penyakit. Klasifikasi merupakan metode untuk menentukan suatu anggota ke dalam kelas tertentu yang telah diterapkan sebelumnya. Ada beberapa macam pengklasifikasian dalam data mining. Salah satunya adalah algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk membuat model pohon keputusan. C4.5 menghasilkan aturan-aturan keputusan yang dapat diinterpretasi dengan mudah oleh manusia. Tujuan dan manfaat. Satu, tujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko utama yang berkontribusi pada risiko terjadinya penyakit stroke. Yang kedua, untuk menerapkan metode algoritma C4.5 pada klasifikasi penyakit stroke. Manfaatnya sebagai pemahaman baru mengenai metode algoritma C4.5 yang diterapkan pada klasifikasi penyakit stroke. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, di bagian teknik pengumpulan data ada dua. Yang satu pengamatan tidak langsung dan kedua studi metode pengambilan sistem. Ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan antarmuka, interface requirement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuraida, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Metode algoritma C4.5 yang akan diterapkan pada klasifikasi penyakit stroke yang berformat Excel yang akan diubah menjadi dataset menggunakan software RapidMiner. Isi dari data klasifikasi penyakit stroke ini terdiri dari ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever merit, work type, resident type, hyperclosure level, BMI, smoking status, dan stroke. Berikutnya ada landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi dua, konsep dasar sistem. Terdiri dari sistem klasifikasi penyakit stroke. Yang kedua, teori pendukung terdiri dari algoritma C4.5, software RapidMiner. Berikutnya ada analisa dan perancangan. Tinjauan objek dan penelitian. Data penelitian penyakit stroke ini bersumber dari data publik. Data ini kami dapatkan dari website resmi https www.kaggle.com dengan dataset https www.kaggle.com dataset pedestrian stroke predication dataset. Dataset yang akan digunakan adalah 4.800 record karena terdapat data yang missing value. Analisis masalah stroke merupakan suatu gangguan fungsi otak baik lokal maupun menyeluruh yang akan menyebabkan pasokan darah ke otak terganggu secara tepat dan berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk menganalisa data terkait dengan penyebab stroke. Dengan demikian, hal inilah yang mendasari penulis dalam membuat makalah mengenai klasifikasi penyakit stroke menggunakan metode algoritma C4.5. Berikutnya ada hasil penelitian dan pengujian. Hasil penelitian dari penelitian ini berupa klasifikasi untuk mengetahui apakah seorang terkena stroke atau tidak dari pengelompokan penyakit stroke menggunakan metode algoritma C4.5 berdasarkan data yang telah didapatkan. Terdapat sebanyak 4.800 record data dengan 9 atribut yang digunakan dalam penelitian ini.
Berikut adalah data penelitiannya. Selanjutnya, ada hasil perhitungan secara manual menggunakan metode algoritma C4.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Fauzan Abdillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Kemudian, memasukkan data yang akan diuji ke dalam read Excel dan semua yang terdapat dalam proses harus dihubungkan sesuai dengan gambar berikut. Nah, di sini pada tab processing ada read Excel, Excel-nya dimasukkan ke situ, dan di sini juga ada cross validation. Nah, pada bagian input di proses dihubungkan kepada file di read Excel, kemudian out dari Excel dihubungkan kepada exa di cross validation, kemudian mod, exa, test, dan pair dihubungkan ke rest di bagian proses. Kemudian, pada proses cross validation dilakukan pemilihan metode algoritma C45 yaitu decision tree pada bagian training, sedangkan pada testing ditambahkan apply model dan performance. Kemudian dihubungkan seperti gambar berikut. Nah, pada tab training di sini TRA dihubungkan kepada TRA di bagian decision tree, kemudian mod dan exa dari decision tree dihubungkan ke mod dan THR. Kemudian di tab testing di sini mod dan test dihubungkan kepada mod dan uni di apply model. Kemudian lab dihubungkan ke lab di tab performance, kemudian pernya dihubungkan ke kanan. Nah, hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada rapid miner di atas dapat menghasilkan decision tree atau pohon keputusan, nilai akurasi dan AUC, area undercover curve. Nah, kemudian di sini ada decision tree atau pohon keputusan, berikut gambarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Diana Putri. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Zulfa tadi. Di sini nilai akurasi hasil dari pengujian yang kami lakukan menggunakan software RapidMiner mendapatkan nilai akurasi sebesar 95,23% yang tertera pada gambar berikut. Lalu untuk nilai AUC atau area under curve berdasarkan gambar yang tertera, nilai AUC mendapatkan nilai sebesar 0,687 lebih kurang 0,081. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma C4.5 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam klasifikasi penyakit stroke. Keakuratan dan kemampuan untuk mengidentifikasi pola yang kompleks dari data medis memberikan kontribusi signifikan dalam mendeteksi potensi risiko stroke pada pasien. Data mining, khususnya menggunakan algoritma klasifikasi seperti C4.5, membuktikan nilai sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Saran, menyaring dan meningkatkan kualitas dataset dapat meningkatkan performa algoritma. Mempertimbangkan untuk menggabungkan data dari sumber yang berbeda atau menambahkan fitur tambahan yang relevan dapat membantu meningkatkan akurasi model. Melakukan validasi eksternal dengan menggunakan dataset independen dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana model ini dapat diaplikasikan pada polusi yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.